Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad I. Aminuddin, NIM 1908041026. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai penentuan profil arus listrik di sepanjang garis anoda katoda dalam larutan elektrolit CuNi dengan bantuan logaritma. Selanjutnya yaitu pada bab 1 latar belakang. Pada penelitian ini memiliki latar belakang. Di antaranya yang pertama, pada elektroplating sering peran luas katoda dan anoda diabaikan. Yang kedua, pada penelitian ini akan dibuat desain alat ukur arus listrik yang dapat mengukur arus listrik di berbagai lokasi segaris pada arah anoda katoda dalam larutan elektrolit secara simultan. Yang ketiga, pada penelitian ini akan menguji dua faktor, yaitu membuktikan bahwa arus listrik di ketiga pasang pada arah katoda anoda pada suatu saat yang sama. Jadi akan membuktikan kalau probe pada arah katoda anoda di berbagai titik itu nilainya itu sama, nilai arusnya. Yang kedua, melakukan variasi rasio luas anoda katoda untuk membuktikan bahwa semakin besar rasionya, semakin besar rapat arusnya pada semua pasang probe. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Seperti yang dijelaskan pada latar belakang tadi, tujuan penelitian yaitu membuktikan bahwa arus listrik di ketiga pasang probe pada arah katoda anoda pada suatu saat sama, maksudnya itu memiliki arus yang sama. Yang kedua, membuktikan bahwa semakin besar rasio anoda katoda, semakin besar rapat arusnya pada semua pasang probe. Selanjutnya pada bab 2 itu landasan teori. Ya, yang paling kiri itu landasan teori mengenai elektroplating. Elektroplating merupakan salah satu proses pelapisan logam dengan menggunakan prinsip arus listrik dan dengan bantuan senyawa kimia sehingga menghasilkan partikel pelapisan material. Pada elektroplating terdiri dari elektroda positif dan elektroda negatif serta larutan elektrolit yang mengandung ion logam. Selanjutnya yaitu mengenai rapat arus. Rapat arus merupakan besaran yang menyatakan jumlah arus listrik yang mengalir persatuan luas permukaan elektroda. Rapat arus terbagi dalam dua macam, yaitu rapat arus anoda dan rapat arus katoda. Pada proses lapisan listrik, rapat arus diperhitungkan adalah rapat arus katoda, yaitu banyaknya arus listrik yang diperlukan untuk mendapatkan atom-atom logam pada suatu bahan. Selanjutnya yaitu akan membahas mengenai software Logger Pro, di mana software Logger Pro ini merupakan salah satu software yang mempunyai keistimewaan yang mampu menyajikan berupa data kuantitatif dan grafiknya simultan, serta gejala fisika lainnya yang dapat memberi pengamatan langsung serta resparasi abstrak berbagai fenomena fisika. Yang selanjutnya yaitu desain penelitian. Seperti yang terlihat, alat-alat yang dibutuhkan pada penelitian ini yaitu laptop yang sudah terpasang software Logger Pro, LabQuest Mini sebagai penghubung antara sensor arus Vernier ke laptop. Selanjutnya yaitu ada sensor arus atau current probe Vernier, lalu tembaga,
nikel, terus arak plating yang udah dipasang, deret pin tembaga, lalu larutan elektrolit, wadah penampung, kabel penghubung, dan power supply. Nah, dalam penelitian ini menggunakan larutan elektrolit yang terdiri campuran NiSO4 sebanyak 260 gram, H3PO3 sebanyak 40 gram, dan NiCl2 sebanyak 60 gram. Nah, berikut merupakan instrumen pengambilan data yang terdiri dari sampel tembaga, larutan elektrolit, lalu yang pertama itu nikel seluas 14, nikel 1 dengan luas permukaan 14 cm persegi, lalu dihubungkan alat-alat tersebut dalam proses electroplating. Nah, pada saat electroplating, arusnya itu dibaca oleh suren Vernier, lalu diproses oleh Request Mini, lalu tertampil di laptop dengan menggunakan Logger Pro. Setelah itu, selanjutnya itu mengganti luas nikel yang dengan luas 33,54 cm sebagai variasi luas anoda. Selanjutnya itu instrumen pengambilan data. Nah, pengambilan data yang pertama itu melakukan electroplating dengan variasi anoda. Lalu selanjutnya itu ekspor file dalam Microsoft Excel. Selanjutnya itu setelah ekspor ke Microsoft Excel, diolah dalam bentuk grafik sehingga akan mendapatkan nilai perbandingan nilai. Yang selanjutnya itu melakukan analisis pengaruh luas anoda terhadap arus listrik. Itu merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan. Nah, pada grafik A itu merupakan arus pada luas nikel 1 dengan luasan 14 cm persegi. Sedangkan B merupakan grafik arus luas 2 dengan luas permukaan 33,54 cm persegi. Nah, dari data tersebut dapat dibuktikan bahwa yang pertama yaitu ketiga sensor yang memiliki seri 1 itu sensor arus 1, sensor arus 2, dan sensor arus 3 itu memiliki nilai grafik yang identik. Walaupun tidak sama persis, terbuktikan bahwa grafik ini merupakan identik dengan berbagai titik puncak yang hampir sama. Begitu juga pada grafik B, walaupun tidak sama, tetapi terdapat beberapa titik yang identik. Nah, hal ini dapat dibuktikan kalau arus listrik di setiap titik probe sepanjang anoda katoda itu memiliki arus yang sama. Yang kedua itu rapat arusnya. Nah, rapat arus antara pada luas nikel 1 dan luas nikel 2 itu memiliki rapat arus, dapat lihat itu berbeda. Nah, rapat arus yang A itu lebih konstan sama tinggi rendahnya, amplitudenya, sedangkan yang B itu lebih bervariasi, terutama pada titik arus yang kedua. Nah, selanjutnya itu kita langsung aja ke kesimpulan. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa arus listrik di ketiga pasang probe pada arah anoda memiliki grafik yang identik sehingga dapat disimpulkan nilai arus listrik di setiap titik memiliki nilai arus yang sama. Begitu pula variasi luas anoda pada partikel 1 adalah 1:0,821 dan rasio luas anoda pada adalah 1:0,343. Roy menunjukkan nilai nikel 1 yang memiliki amplitude yang relatif konstan dibandingkan dengan nikel 2. Dapat disimpulkan sebaran arus pada nikel 1 memiliki rapat arus yang lebih besar dibandingkan pada nikel 2. Sekian penelitian yang
telah saya lakukan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.